Yoka. Jadi keempat penginjil ini, ya, 2 itu masuk ke hitungannya 12 muridnya, sedangkan 2 ini tidak termasuk. Siapa yang tidak termasuk? Luka dan Markus. Dicatat di dalamnya. Makanya kalau engkau baca namanya Kisah Para Rasul, yang kencang baca Kisah Para Rasul 13 ayatnya 14-15, perhatikan di situ, karena memang tidak pernah ada di dalam kitab suci itu mengajarkan lain, hanya pada namanya Taurat dan kitab para nabi. Baca Kisah Para 13 ayat 14-15. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Ya. Jadi mereka itu ibadahnya apa? Minggu atau Sabat? Sabat. Mereka itu tidak tetap namanya mereka ibadahnya Sabat. Pada waktu Sabat itu tidak ada kitab lain yang mereka pegang, adalah kitabnya apa? Mose dan kitab para nabi, saudara. Ini dicatat di dalamnya, ya. Maupun ayat 27. Terus tadi yang Kisah Para 13. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yeshua. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Coba kan? Menggenapi perkataan nabi-nabi itu setiap hari Sabat atau hari Minggu. Ini adalah kejahatan asing ini yang tidak pernah diungkap dari sini, dan tidak ada yang berani. Bagaimana mau berani di sini kalau yang di mimbar itu harus sekolah dulu, ya? Coba dengan mereka mengalami bikin namanya universitas di mana-mana, coba saudara, untuk mempermanenkan tadi dosa ini, supaya dosa ini makin berkembang, saudara, makin menjadi-jadi. Akhirnya hasilnya apa? Ya? Coba kalau kita didengar begini, itu sudah sesat mereka. Coba kita bicara, ini ada tulisannya. Kok lebih suka mereka itu tidak ada tulisannya? Lebih suka dokternya ditanya, Pak dokter, itu namanya kata pendeta itu dari mana sih sebenarnya? Dia bingung. Pada waktu ada tanya lagi di jemaatnya, kan jemaat kan kritis juga. Itu namanya Tritunggal itu gimana sih? Oh, nggak ada Pak di Tritunggal di dalam kitab suci, nggak ada, tapi ada ajaran apa yang dimaksud? Ya itu tadi bikin sekolah, ya, bikin sekolah di mana-mana itu dari STH, MTH, doktor, ya, untuk mempermanenkan Makanya yang disebut mereka ada namanya buku apa? Bapak gerejanya. Itulah hasilnya. Hatilah saudara, ya. Kalau engkau baca lagi selanjutnya di bawah, namanya Kisah Pas 13 sampai 42-43 yang keras. Ketika Saul dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Tuhan mengikuti Saul dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Coba kan? Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ini yang disampaikan kemana-mana itu pakai namanya kitabnya Mose dan kitab para nabi, ya. Diberitahukan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa Mesias sudah datang. Halo? Yang mereka sampaikan sana kemari sampai mau dibunuh itu bahwa Mesias sudah datang. Itu yang mereka beritakan. Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi sehingga dibunuh, saudara, dikejar-kejar itu. Ya. Begitu juga lah kalau kamu baca juga Kisah Para Rasul 15 ayat 21 yang kencang-kencang itu, ya. Supaya kita tahu ini yang memperkosa. Kalau saya mengatakan orang asing itu bukan memperkosa, merusak. Mereka rusak di dalamnya, saudara. Yang rusak ini, yang merusak ini bukan kecil, saudara. Miliaran orang di bumi ini, miliaran loh, saudara. Yang benar-benar penantang Tuhan ini, pembenci ini bukan sedikit.
Ya, jangan engkau takut sama mereka. Seperti namanya orang janda itu nggak takut, saudara. Ya, dia bertahan dalam kebenaran itu. Coba baca nama Kisah 15 ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Mose diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Setiap dari dulu sampai detik ini, sampai saat ini, mereka pakai apa? Halo? Pakai apa? Hukum Mose dan kitab para Kitab namanya Mose dan kitab para nabi dibacakan setiap hari Sabat. Gak ada di dalam, tidak pernah diketemukan minggu. Kalau kita bilang minggu, mulailah mereka menjawab enteng dari lidahnya. Dia bilang kami apa? Hari Minggu hari kebangkitan. Nah, jawabnya mereka itu jawaban membabi buta. Itu jawaban orang-orang yang sudah ditentukan mati sudah. Ya. Kenapa saya bilang orang-orang yang jawab tentukan mati? Karena memang siapa yang melanggar namanya Sabat itu dihukum mati. Coba saudara. Ya. Makanya dibilang bangsa itu lebih suka mati daripada apa? Hidup. Bangsa ini lebih suka mati loh katanya. Ada nggak apa tulisan begitu? Ya? Di mana? Coba kau baca namanya Yeremia. Yeremia 8 kalau nggak salah ayat 3 coba. 3 atau 5. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada Coba ulang yang kencang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati. Lebih suka mati nih daripada hidup. Coba dia lebih suka mati kan? Itu namanya Natalan 25 Desember itu kan hari matahari katanya. Coba lebih suka dia suka. Dia lebih suka banget namanya. Apakah kita salah? Kalau Tuhan kita ulang tahun kan? Kau konyol banget itu. Itulah namanya membabi buta. Dia lebih suka mati bangsa yang jahat ini. Loh, sekarang begitu saudara. Kita mau ngomong namanya kodok daun, dia bilang sudah lalu kok ke Israel saja sana. Lu bilangnya sekarang kalau kita ngomongin sama mereka, itu kan sahabat baptisnya kan orang besar. Lu pergi aja Sungai Yordan. Itu jawaban orang hidup atau orang mati? Halo? Coba saudara. Setiap Sabat itu dibacakan namanya kitab Mose dan kitab para nabi saudara. Ya. Coba. Tidak ada yang lain. Tidak pernah mereka mau menganulir perkataan Tuhan. Ya. Karena mereka tahu betul-betul mereka dengar dari mulutnya, aku datang itu bukan meniadakan Aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Satu titik, satu iota. Mendingan langit dan bumi itu lenyap daripada namanya Taurat, Pak. Kalau sudah seperti itu ada peluang nggak untuk dia mengatakan ini si pendusta-pendusta itu Taurat tidak berlaku? Halo? Mau ikutin mereka itu yang miliaran? Halo? Atau lo mau ikutin seperti namanya janda di Sarfat? Tinggal lo pilih. Lu mau ikut seperti janda di Sarfat atau yang miliaran ini? Saya mau tanya kepada jemaat tegas. Halo? Coba kan? Janda kadang kritis. Kagak ada lagi makan, tapi dia bertahan dalam kebenaran itu. Makanya kita itu harus tegak berdiri atas namanya dasar iman yang Engkau beriman itu jangan bilang tidak ada tantangan. Ada nggak tantangan kalau benar-benar kau beriman itu ada tantangan nggak? Tantangan yang makin menggila. Supaya kau kembali katanya iblis itu. Dia tidak pernah akan diamkan. Terus dengan segala caranya. Bisa saja ekonomi, bisa saja sakit dan lain sebagainya. Tapi ingat baik-baik kan. Tidak membiarkan orang yang benar itu jatuh tenggelam. Itu perintah Tuhan ya seperti itu. Tapi kan berjalanlah waktu ini orang Israel itu menuding namanya orang-orang Israel tadi pengikut-pengikut Yesua ini bahwa mereka sudah menyimpang dalam apa?
Taurat. Mereka tuding. Ya. Mereka tuding. Coba baca namanya Kisah Para 18. Kisah Para 18 ayat 13 coba. Ini kan dituding ini. Itulah yang sekarang ini yang dimanfaatkan oleh orang Kristen ini sehingga mereka bikin ibadah baru. Jadi seolah-olah sekarang kan mereka kalau bilang Nasrani ada lagi sekarang. Kalau mereka dengan Nasrani mereka lebih betul sesat itu, lebih suka mereka pakai Kristen. Ya. Nasrani itu bahasa Yahudi atau bahasa Yunani. Ya. Mereka kalau dengar nama Nazaret atau Nazarin itu mereka bilang, wow itu bukan kami orang Kristen. Mereka bangga betul-betul. Pasang dada mereka. Mereka orang Kristen. Ya. Coba baca namanya Kisah Para 18 ayat 13 yang keras. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ya. Jadi inilah yang dimanfaatkan orang asing ini, yang orang-orang asing tadi yang tidak pernah membaca, kalau dia baca pun sampai di situ. Jadi seolah-olah ini rasul-rasul ini, ya, mengajak orang Yahudi itu supaya namanya ikuti namanya apa? Yang bertentangan dengan namanya kitab suci. Ini dituding. Ya. Kalau hanya baca di situ saja seolah-olah benar juga. Ya. Berarti ini orang-orang sekarang ini zaman Yesua ini mereka sana kemari itu supaya orang mengajak masuk ke Kristen. Coba supaya benar-benar nanti buang semuanya dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau baca selanjutnya, ya, baca selanjutnya tidak demikian. Ya, tetap mereka mengajarkan namanya Taurat itu tidak boleh, memang tadi Tuhan sudah dipesankan supaya tidak boleh diadakan. Kalau engkau baca namanya Kisah Para Rasul 21 ayatnya 15 sampai ke 24 yang kencang. Ya, ini ketahuan saudara. Ketahuan ini bahwa benar-benar mereka itu tidak pernah mengajarkan lain. Mereka mengajak orang-orang Yahudi supaya kembali namanya ke hukumnya Tuhan Taurat tadi itu, ya, sangat jelas, sangat terbaca di situ, ya. Coba baca 15 sampai 24. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami juga turut beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Mnason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan sukahati. Pada keesokan harinya, pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakob. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menghinakan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Coba kan, mereka menuding bahwa Saul itu sudah belum. Ternyata pada waktu dia datang ini pengakhiran pelayanannya enggak? Atau habis itu ada lagi pelayanannya? Ini kan namanya pelayanannya sudah berakhir saudara. Artinya apa yang terjadi di sana? Yang kami dengar itu ternyata tidak benar. Ya? Engkau tetap melakukan apa? Taurat. Coba kan kita lihat sekarang orang beribu-ribu orang mereka taat kepada namanya Jadi hasilnya tadi ini, hasil pekerjaan mereka rasul-rasul itu supaya orang itu kembali kepada namanya hukumnya Tuhan adalah Taurat tadi yang dia mengatakan itu mendingan bumi lalu dan bumi lenyap daripada namanya satu titik kan gitu. Jadi tidak ada namanya ajaran baru, tidak pernah ada. Kalau ada
datang sekali di mimbar-mimbar mereka berkoak-koak itu, berledak-ledak itu rancangan dari otak iblisnya. Gitu? Dari otak iblisnya tadi ini dipengaruhi, makanya mengatakan iblislah bapakmu. Ada nggak tulisannya bilang bahwa iblislah bapakmu? Ada. Halo? Ada. Ya? Itu rancangan dari otak-otaknya sekarang ini, yang dari dulu dari orang Israel sendiri, termasuk nama orang asing tadi ini, ya, itu rancangan otaknya. Pada di dalam isi kitab suci itu tidak pernah ada. Untuk namanya menganulir sabatnya, pondok daunnya, pesaknya, tidak pernah ada. Justru nanti kalau kau menghilangkan ini, pasti kau dihukum mati. Lu tidak pernah masuk dalam kerajaan surga. Kau tidak lebih benar dari mereka-mereka ahli Taurat ini. Kau tidak pernah masuk. Lebih benar dengan lebih pintar, sama atau beda? Beda. Kalau orang baca yang cerdas, yang benar-benar orang cerdas, pasti kalau dia bilangin lebih benar dan lebih pintar itu pasti beda. Benar itu, kalau kamu orang menjadi benar itu, makanya ikuti namanya perintah Tuhan. Kalau engkau jadi benar itu, perhatikan tadi yang katakan oleh Yesua, aku datang itu bukan meniadakan Taurat, satu titik. Coba, ya, kita baca sudah, akhirnya sangat jelas tadi, namanya Kisah Para 21, ya. Hasilnya tadi, hasil pekerjaan rasul-rasul ini akhirnya beribu-ribu orang kembali kepada hukum Tuhan yang sudah sekian lama mereka tinggalkan. Akhirnya banyak orang yang menangkap bahwa benar-benarlah Yahweh lah yang jadi manusia. Kan sangat terbaca gitu loh, ya. Makanya supaya engkau tidak ditipu, ini penipu-penipu ini, pembunuh-pembunuh ini, makanya engkau baca. Jangan engkau keraskan hatimu, rendahkan hatimu. Kalau kita baca selanjutnya lagi ayat 26 ini tadi yang Kisah Para 21. Pada hari berikutnya Saul membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Tuhan untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Itu dia lakukan Taurat nggak? Perintah Taurat nggak? Halo? Waktu dia masuk dalam pentahiran tadi itu perintah Taurat nggak? Itu perintah Taurat. Dia masih mentahirkan diri dengan perintah Taurat. Tidak pernah ada kitab lain. Coba saudara, akhirnya dituding. Habis itu, habis pentahirannya, mereka datang lagi. Ya, mereka datang. Ya, coba 27-28 yang kencang, yang keras. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Saul di dalam bait Tuhan, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Torah dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Tuhan dan menajiskan tempat suci ini." Coba saudara, datang lagi tadi ini sudah pentahiran tadi apa yang diperintahkan Taurat, mereka nuduh dia ini yang sana kemari ini untuk menentang kitab Taurat. Coba saudara, kalau engkau baca sampai di situ saja, seolah-olah namanya tahu siapa? Rasul Saul itu sudah meninggalkan Taurat. Kalau engkau potong di situ, seolah-olah Rasul Saul meninggalkan Taurat. Padahal kalau kau baca selanjutnya ke atas tadi, dia bilang ternyata tidak, kabar-kabar yang kami dengar itu tidak benar, melainkan engkau tetap namanya apa? Coba yang ayatnya 24 tadi itu kutipan dari mana? Halo? Yang Kisah Para Rasul. Ada kutipan dari mana situ coba? Halo? Bilangan 6 ayat 13 sampai 21. Hah? Bilangan 6 ayat 13. Tadi Kisah Para Rasul berapa? 24. Kisah Rasul 21? 1 ayat 24. Bilangan 6 ayat 13 sampai 21. Kisah Para Rasul 23.
Bilangan 6 ayat 13 sampai 21. Bilangan 6 ayat 13 sampai 21. itu kan kutipan dari namanya Bilangan 6. Apalagi dia tidak pernah suruh namanya meninggalkan Taurat, apalagi merubah-rubah hukum Tuhan, tidak pernah ada. Mereka ibadahnya Sabat, tidak pernah ada. Ini kan orang-orang dungu ini, dokter-dokter dungu tadi, mengajarkan orang yang tidak benar. Coba, kalau di hadapan manusia mereka ini kelompoknya, mereka orang pintar, tapi di hadapan Tuhan orang dungu nggak? Orang dungu, orang tolol. Bangsa yang tolol ini susah banget. Coba, kata tolol, kata dungu di dalam terlalu banyak. Bodoh benar bangsa ini. Coba. Supaya engkau tahu ini mereka dungu dari mimbar ini, makanya baca kitab suci. Jangan kau mau, jangan kau pengaruh, karena dia doktornya. Coba pada waktu ada menanya-nanya sama mereka tuh, susah kan? Coba kan, akhirnya mereka lari sana, lari sini. Makanya ada sedokter ini, dokter ya terkenal dulu dari wilayah timur sana kan, pada waktu tanya kan, sebenarnya Tuhan mau berapa sih sebenarnya? Saya bilang ini dokter dungu, bodohnya super bodoh, tolongnya itu dia larikan mana dia? Larikan apa? Kejadian 2 ayatnya 20a. Aduh, benar-benar tidak sangat memadai. Ya itu tadi, kenapa mereka itu banyak pengikutnya? Karena di mimbar kan tidak ada kan yang coba-coba mereka untuk debat sama mereka kan tidak ada. Wah, dengan leluasanya. Coba kalau berhadapan begini-begini. Kalau dia datang bawa buku yang sama, kalau nggak usah permalukan. Makanya mengatakan Yahya Walon itu kita ke stadion utama, semua disiarkan TV. Coba kan, coba. Ya itu tadi ini. Mereka namanya perkosa hukum Taurat, gitu. Jadi namanya orang Israel tadi itu memperkosa hukum Taurat, tapi kalau orang asing ini namanya merusak betul-betul, perusak ulung. Coba akhirnya sekarang coba kita lihat kan, banyak sekali aliran-aliran saudara, banyak sekali. Kenapa mereka banyak itu? Yang mereka kejar apa? Untuk menyampaikan kebenaran atau dalam pundi-pundi itu? Mereka itu mencari namanya perpuluhan saudara. Ya, coba kan. Yang saya sedih betul-betul ini, yang miliaran orang ini, itu sudah dikuras hak kantongnya, kan mereka pungut perpuluhan, ya. Terus mereka suruh masuk jurang lagi, itu paling apes di dunia ini, ya. Coba kan hartamu sudah dikuras, perpuluhan harus kamu bawa. Kalau orang tidak bawa perpuluhannya, namanya mencuri. Kalau saya bilang, lo itu perampok di mimbar. Kalau di mimbar itu pakai apa? Mereka pakai bilangan atau pakai ulangan. Kalau mereka bicara namanya perpuluhan. Mereka pakai apa di surat mana? Pasti Maliaki itu tidak baca semuanya. Ya kan? Ya kan? Dia ambil namanya Maliaki 3 kan gitu kan. Dia baca seluruhnya. Tidak demikian. Karena dia sudah tahu ini yang di mimbar, yang di depan itu pasti amin, digretak. Coba, ini kan perusak, pembunuh ini. Coba kan, dia tidak peduli lagi. Katanya tadi aku datang bukan meniadakan Taurat. Coba, makin menjadi-jadi. Coba, dia datang ke minggunya sudah salah. Hanya dia tenteng kitab sucinya, dia sampai ngantuk-ngantuk tempat ibadahnya. Habis amin bilang selamat pulang. Coba saudara, ya. Akhirnya ditudingkan bahwa dialah ini pengacau ini yang suruh yang sana kemari mengajarkan supaya tak Taurat dibuang. Maupun juga di Kisah para 24 ayatnya 5. Ini kalau hanya baca tadi 27, 28 sampai 5, tidak baca selanjutnya, seolah-olah nama Rasul Saul ini bikin ibadah baru, tidak pernah ada. Coba baca nama Kisah para Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami
menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang berada, dan bahwa ia adalah seorang dari tokoh dan dari sekte orang Nasrani. Jadi dituding dia ini bahwa ini adalah sekte, ada ajaran baru. Itu coba kan, disekat di situ. Coba kita buktikan di sini bahwa benar-benar Rasul Saul itu meninggalkan Taurat. Dibohongin namanya jemaatnya ini kan memang jemaat dungu juga, karena memang dia tidak, orang yang tidak pernah baca kitab itu orang dungu. Itu udah dungu, ya. Benar di hadapan orang, gitu loh. Mungkin temannya dia pintar, tapi di hadapan Tuhan itu orang-orang dungu, orang-orang buta. Tapi kalau engkau baca apa selanjutnya di bawah 14, apa katanya 14-nya, ayat 14-nya kan sangat jelas di situ. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis di dalam hukum Torah dan dalam kitab nabi-nabi. Aku percaya bahwa namanya apa yang tertulis di dalamnya kitab Mose dan kitab para nabi. Kan sangat jelas itu kelihatan bahwa memang tidak pernah ada ajaran untuk meninggalkan namanya hukum Tuhan, tidak pernah ada. Makanya saya mengatakan sekarang ini iblis begitu suksesnya untuk mempengaruhi namanya orang yang miliaran ini. Tapi si miliaran ini, wah dia bisa sombong, kami banyak. Lo siapa? Coba kan ini orang-orang dungu ini, ya kan? Ya. Akhirnya, oh Pak Pendeta kami kan sekolahnya bertahun-tahun, sia-sia dong sekolahnya. Memang sia-sia itu, bukan engkau suruh masuk surga, lu untuk masuk neraka. Ya. Coba saudara, kamu tidak lebih benar dari ini, kamu tidak masuk. Kamu tidak menguduskan sahabat, pasti kamu tidak masuk. Coba saudara, kamu meninggalkan Taurat ini, kamu meninggalkan namanya perintah-perintah, kamu meninggalkan sahabatku, kamu tidak masuk. Dia tidak pernah akan berubah itu. Ya. Selanjutnya 18-17. Hati cepatan dong. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bahit Tuhan. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Kalian mereka apa lagi yang salah? Kan tidak salah kan? Perintah Taurat seperti itu tidak pernah mendapatkan aku untuk menyimpang, untuk menolak namanya Taurat. Malah aku lakukan apa yang diperintahkan oleh namanya Begitu nggak Juk? Jadi Rasul Saul itu suruh meninggalkan Taurat atau namanya benar-benar kembali kepada Taurat? Ini kalau orang-orang yang menjawab sini orang-orang yang hidup. Tapi kalau di luar sana dia tidak peduli lagi. Yang penting namanya doktor, yang penting namanya STH, yang penting namanya MTH. Kalau kau sudah seperti itu kata firman Tuhan, matilah kau itu. Kalau kau baca Yeremia, ya. Yang mengandalkan manusia akan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia itu. Itulah yang sampai sekarang itu diandalkan Pak Pendetanya. Kalau sudah Pak Pendeta saya suruh masuk surga, masuk surga, dia tidak peduli lagi. Ya? Makanya tanda-tandanya kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, makanya pasti engkau kembali ke kebenaran itu. Makanya pasti lu punya keinginan untuk membaca kitab suci. Itu tandanya bahwa engkau sudah dituntun namanya roh tuh, dituntun oleh namanya kuasa tuh Tuhan. Pasti lu pengen benar-benar ingin benar-benar untuk baca kitab suci ini. Akhirnya kata Daud itu firman Tuhan apa Taurat itu jadi kegemaranku. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang dari Daud itu dari kecil sudah namanya baca kitab suci. Ya. Begitu juga nanya Timoteus ini. Timoteus campuran nggak? Campuran nggak Yunani Yahudi? Ya. Bapaknya itu Yunani, ibunya Yahudi. Jadi ibunya ini dilatih anaknya ini supaya namanya baca kitab suci. Coba saudara, apakah ada kita sekarang itu? Tidak ada.
anaknya dilatih sama dia supaya ada namanya sekolah minggu. Kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Kau mau jadi apa itu? Itu namanya pengikutnya iblis. Ya. Siapa yang meniadakan satu titik, itu pengikutnya bukan pengikut Tuhan. Itulah namanya pengikut-pengikut iblis yang ada di kolong langit ini. Ya. Coba saudara. Ya. Kan dia mengatakan juga, kalau kau baca namanya Kisah Para Rasul 25 di sana 8, saya tidak bersalah kepada orang Yahudi maupun namanya hukum Tuhan. Coba kau baca deh. Ya. Kisah Para Rasul 25 ayat 8. Sebaliknya, Saul membela diri katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, maupun terhadap baik Tuhan, atau terhadap Kaisar. Saya tidak pernah bersalah, apa yang salah? Kan tidak pernah saya ajarkan yang lain. Di mana-mana kami ajarkan namanya supaya orang kembali kepada namanya Salah apa sih? Katanya, saya salah apa? Kan tidak ada yang saya lakukan selama ini. Inilah yang dimanfaatkan oleh orang asing tadi ini, akhirnya apa? Hukumnya Tuhan ditinggalkan. Coba. Ya. Jadi orang kalau bilang orang-orang asing, orang Kristen itu ada anak Tuhan, bukan. Itu namanya musuhnya tuh. Amin gak kan? Musuhnya. Coba saudara kalau sudah seperti ini, ya. Coba kalau namanya Tritunggal itu tidak ada, dia pokoknya cari di mana-mana, tidak ada sumbernya, ya. Coba tidak ada sumber sedikit pun. Kalau ada pun namanya Matitia 28 di sana, ya, ada satu-satunya, tapi tidak bisa namanya Allah Bapa, Allah Anak, Roh, tidak begitu bunyinya. Coba kau baca namanya, ada satu saja di situ. Tidak ada yang lain, memang satu-satunya di situ. Karena yang menulis juga hanya satu orang. Coba baca Matitia 28 ayat 19 yang kencang. Inilah yang benar-benar sekarang ini yang ditarik sana kemari Tritunggal itu, Trinitas ini, ya, yang coba ada satu-satunya di situ. Baca dong. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Kalau kita baca selengkapnya kitab suci dengan baik, dengan rendah hati tadi, kita punya keinginan, ada keinginan untuk membaca kitab suci, makanya kita menangkap di situ bagaimana Bapa ini, Yahweh ini menjadi manusia. Halo? Dia menjadi manusia dan kembali lagi kepada namanya Roh. Bapa itu adalah Roh. Begitu gak firman Tuhan? Tuhan itu adalah Roh, menjadi anak manusia. Ya. Akhirnya kembali lagi kepada Roh. Karena begini apanya tulisan di dalam. Yesua itu lahir daripada Rohku, menjadi anak manusia, kembali lagi kepada Roh. Kan begitu kan sebenarnya. Yang jadi masalah sekarang ini, itu hakikat. Bikin lagi rumit. Kalau ditanya hakikat itu apa? Kagak tahu. Ini kan dokter-dokter dulu. Yang jadi manusia itu adalah firman, itu hakikat Tuhan. Mereka membabi buta. Ya. Pada Tuhan kita hanya satu-satunya Esa. Dialah juga yang jadi manusia. Dia jadi manusia itu ujuk-ujuk atau dinubuatkan? Dinubuatkan dulu jadi manusia. Bahwa Yahweh lah yang dari atas turun dari atas itu melalui rahimnya Maria menjadi anak manusia. Tuhan bisa nggak seperti itu? Halo? Lu suara lu ini tadi udah makan belum? Tuhan itu menjadi manusia bisa nggak? Kenapa dia bisa? Karena itulah kemahakuasaannya. Ya? Makanya kalau kau baca tadi itu, akulah Tuhan yang hidup. Tadi kan kalau kamu baca namanya Bilangan 14, ada namanya aku Tuhan yang hidup. Coba ayat 28 tadi coba. Yang Bilangan 14.
Ayat 28. Katakanlah pada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Aku yang hidup. Kalau engkau mundur ke belakang lagi ayat 21-nya. Hanya demi aku yang hidup dan Demi aku yang hidup. Apa yang kamu tangkap di situ? Demi aku yang hidup. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Banyak sekali di dalam tulisan-tulisan bahwa Tuhan yang hidup. Termasuk namanya juga apa? Janda di Sarfat itu Tuhanmu yang hidup kah? Janda di Sarfat itu mengatakan Tuhan yang hidup kah? Halo? Janda di Sarfat itu mengatakan Tuhanmu yang hidup. Ya? Apa yang kamu tangkap itu bahwa aku yang hidup ini? Inilah yang dia buktikan tadi waktu jadi manusia, dibunuh, bangkit, itu yang dimaksudkan aku yang hidup. Dia tidak pernah mati. Yang matinya apa pada waktu itu? Halo? Yang mati itu tubuhnya, yang alami, yang diambil tadi dari tubuh, dari keturunan namanya orang Israel. Itulah yang mati. Nah, yang mati tadi itu tidak langsung namanya dia hilang begitu saja. Tapi masih ditunjukkan namanya ada sebelah kanan itu hidup atau yang mati. Makanya saya mengatakan itu kalau engkau baca kitab suci dengan benar dengan baik, pada waktu datang dia 2 kali itu dia tanya nggak, lu titelmu apa, doktor atau profesor? Halo? Dia tanya nggak itu kamu sekolah di mana gitu? Tanya nggak? Terus apa yang dia tanya? Pengakhiran waktu datang ini, pada waktu dia menghakimi, pertanyaannya apa? Ya? Karena kamu yang melakukan yang paling hina itu, kamu sudah melakukan. Makanya kalau engkau baca namanya Matitia 25 di sana, ayat 30 selanjutnya di sana, namanya sebelah kanan itu apa? Halo? Sebelah kanan itu apa? Binatang apa? Sebelah kiri Yunani itu lambangnya apa? Jadi itu namanya nubuatan, namanya apa tadi Daniel itu, Yunani itu lambangnya kan? Itulah sekarang itu diarahkan kita untuk ke kambing. Coba saudara, berapa orang sekarang yang mau seperti ini, yang membongkar mereka kejahatan orang asing ini kan tidak ada. Ya, jangan kita menghakimi orang. Saya bukan menghakimi, itu tulisannya begitu. Kan begitu. Karena Tuhan itu tidak pernah disuruh kalau bikin tafsiran. Tuhan tulis nggak suruh bikin tafsiran itu. Kan tidak pernah ada. Yang dia suruh kita lakukan. Sudah lakukan aja. Kalau disuruh sabat, ikut saja sabatnya. Kalau perayaan tahunan pondok daunnya, ikut pondok daunnya. Kalau sudah rayakan namanya Pesak, ya sudah Pesaknya. Pakai tanggal, bukan pakai hari. Kalau sekarang dibalik diperkosa, yang disuruh pakai tanggal, pakai bulan, mereka bilang pakai namanya apa? Jumat Agung. Arti Jumat Agung, Pesaknya mereka hari ini Minggu. Hari Minggunya itu Pesak. Pesak juga mereka bilang juga itu hari ibadah. Karena dia bangkit pada hari Minggu, sehingga adanya namanya hari pertama mereka ibadah. Akhirnya apa? Ketentuan Tuhan tadi yang ada sanksinya, yang ada hukumannya, mereka akhirnya apa? Kalau sudah seperti itu akhirnya apa? Sekarang tidak disayangkan namanya pohon aslinya, bagaimana cabangnya? Halo? Kira-kira cabang liar ini dibuang, dipotong, nanti dikembali lagi kak? Situ tempelin lagi. Dia kasih hanya kesempatan sama lo ini. Ditempelkan, tidak sesuai namanya di dalam akar itu, kau dibuang, buang dan dibakar. Akhirnya tadi yang ditebang itu dikembalikan lagi ke aslinya. Itu kurang jelas nggak Jun? Halo? Kurang jelas atau jelas itu? Coba saudara,
Ya, ini pembohong-pembohong ini, saudara kan? Coba kan? Ya. Coba sekarang kalau namanya Tritunggal ini, gak ada dasar, gak ada. Pada waktu ditanya juga bingung itu dokter-dokternya, dokter Dungu ini. Ya. Tapi mereka menghindari. Ada tulisannya begini, coba kau baca namanya Yohanes 8 ayatnya 24, yang kencang. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Coba, saya mau tanya ini orang-orang yang waras ini, yang orang-orang cerdas. Coba, apa yang kamu tangkap di sini? Halo, cepat dong berpikir. Kalau tidak percaya bahwa Yesua itu Yahweh, maka akan mati dalam dosa. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri, mati dalam dosa. Itu tegas atau kurang tegas? Ya? Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu yang turun di bumi ini, mati dalam dosa. Apakah ini tidak dibaca? Pasti dibaca, tapi tidak diangkat, saudara. Tidak diangkat. Coba, saudara. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri, mati dalam dosa. Coba, saudara. Itu tegas. Dan kitab ini tidak pernah akan berubah. Saya tidak menghakimi, tulisannya seperti itu. Renungkan itu. Kalau engkau baca lagi 2 Kefa 2 ayat 1 sampai 2, perhatikan baik-baik ini, itulah yang terjadi sampai saat ini. 2 Kefa 2 ayat 1 2, yang keras. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikianlah pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Mereka menjadi dihujat namanya kebenaran ini, saudara. Banyak-banyak mereka menyangkal namanya pengusaha satu-satunya Yahweh itu. Ya. Makanya tadi klop kan. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri, mati dalam dosa. Begitulah sekarang ini mereka bikin namanya tiga tuh kejahatan. Kalau ini tidak mereka salin namanya dari Israel itu, saya tidak pernah akan mengatakan mereka jahat itu. Ya? Saya tidak mengatakan orang Islam jahat. Saya tidak mengatakan orang-orang Buddha itu jahat. Saya tidak mengatakan orang-orang Hindu itu jahat. Karena memang tidak ada hubungannya. Yang disembah namanya Abraham, Ishak, dan kenapa saya bilang orang-orang asing Kristen ini jahat? Karena mereka salin. Kalau mereka salin itu sesuai di dalam, tidak mereka roba-roba, saya tidak bilang yang jahat. Coba, kenapa nama-nama orang diganti? Namanya sudah bagus-bagus, namanya Matithia, mereka bilang Matius. Kalau di luar negeri sana, di Amerika, di Eropa bilangnya Mateo. Kenapa orang dari lahir tadi bernama Yakub, kenapa di Eropa sana jadi James? Coba, kenapa dia bernama Yohanan tadi itu mereka bilangnya John? Ini kan kejahatan betul-betul luar biasa jahatnya mereka ini. Ya toh? Coba. Kalau ditanya nama itu tidak penting bagi kami. Itu suara-suara sing kamu dengar nggak? Nama itu tidak penting bagi kami, tapi hati kami ada ke atas. Kamu dengar nggak kata-kata itu? Padahal di dalam kitab suci penting nggak nama? Halo? Penting nggak nama? Baca namanya, apanya Matithia 10 ayat 22, yang keras. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Loh, kalau kita ngomong sekarang bahwa dia adalah Yahweh, itu mereka buang muka. Mereka tutup telinganya rapat-rapat. Coba saudara, kalau kau sudah seperti itu, kau hidup. Makanya kalau kau baca Yoel 2 ayat 32, yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Kan dikutip lagi Roma. Ya, yang berseru kepada nama Yahweh itu diselamatkan. Hanya diperkosa habis, saudara.
Bukan diperkosa lagi orang asing, merusak. Kenapa saya mengatakan kalau mereka tidak salin di situ, mereka bikin ibadah benar dengan tidak pakai namanya salin dari Israel sana, kan saya tidak mengecam. Ya, saya tidak bilang orang-orang apanya Islam itu sesat segala macam, nggak ada, saudara, tidak ada sambungnya. Yang merusak-rusak nama Israel ini, orang asing ini, coba nama-nama diikut-ikut, dia mau sana, dia mau sini, coba. Apakah pernah ada namanya Musa? Musa kan ajaran mereka di sana. Sedangkan Musa ceritanya kan dengan Mose kan beda, saudara. Bagaimana lahirnya, kemana kerjanya, kan Mose ini kan pasti dengan kata Musa kan berbeda. Ya, coba kan, tidak ada hubungannya, mereka langsung rampok orang-orang Kristen ini kan, coba antara namanya Isa dengan Yesus, coba. Padahal kalau dia ikutin yang dia tulis, yang diberikan perjanjian baru itu kan, coba saya ikutin sajalah, namanya dia Tuhannya Yesus, ya. Yesusnya itu kan dia bilang lahir di kandang domba. Sedangkan namanya Isa itu lahir di bawah pohon, bagaimana mau sama? Sedangkan namanya Isa itu punya ibu namanya Miriam, saudaranya Musa, saudara. Ya, karena di dalam kitab suci, di dalam yang kita baca tidak pernah ada begitu. Ibunya namanya Yesua itu bernama siapa? Maria atau Miriam? Coba ini kan saudara, diganti-ganti sama mereka ini, kurang ajar ini. Penjahat-penjahat. Coba. Harus kita bongkar sama mereka ini. Ya kali-kali ada keluarga kita yang mau sadar. Kalau dia tidak sadar, tunggu nanti ayatnya adalah yang sepanya ayat lah. Amin gak tuh? Coba saudara, tunggu. Ya, coba kan, nanti akan datang namanya guru-guru palsu ini, nabi-nabi palsu itu mengajarkan kalian nanti untuk menolak namanya Yahweh menjadi manusia yang jelas kok di situ. Coba, ya, coba. Ya. Kalau kita baca lagi, coba 1 Yohanes 2 ayat 22-23. Dapat dong. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangka bahwa Yesua adalah Masia, yaitu adalah anti-Masia, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Makanya itu tadi kan, ya. Kamu kok cari-cari bapa sih? Melihat saya sudah melihat bapa. Halo? Coba kalau kamu baca Yohanes 14 ayat 89, coba yang keras itu coba. Yang cepat bacanya dong. Yohanes 14 ayat 89. Kata Filip kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filip, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Itu Tuhannya 3, Tuhannya 1. Halo? Melihat saya ini sudah melihat Bapa. Makanya kita ini kita baca keseluruhannya. Kalau kamu baca kitab suci itu, baca Kejadian, yang berapa pasal sana itu? 32 pasal ayat kalau nggak salah kan, Kejadian, jangan dari lahirnya sampai mati belum selesai juga itu Kejadian 1. Nah itu kok nggak dapat apa-apa. Terus kalau kau dari hidup, dari lahirmu sampai matimu tidak pernah kau baca kitab suci, pasti kau tidak tahu. Tapi kalau kau baca keseluruhannya, makanya dia bilang, aku turun dari sorga, datang di bumi ini, dia menanggalkan apa? Halo? Dia menanggalkan kemuliaannya, mengambil rupa manusia menjadi manusia. Yang dia tanggalkan apa? Dia tanggalkan kemuliaan itu, makanya karena dia maha kuasa, dia ngambillah rupa manusia tadi, rupa manusianya dari bangsa Israel. Israel itu anaknya Tuhan nggak? Halo? Di mana pasalnya, ayatnya dia bahwa dia anak Tuhan, anak-anaknya Tuhan? Keluaran 4 ayat 22. Baca dong yang kencang. Gitu? Kalau dokter di luar sana lu nggak akan dapat itu, dia juga nggak ngomong sama itu. Dia nggak mau, lu nggak akan mau masuk surga. Coba baca Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada
Farao, demikianlah firman Yahweh, Israel ialah anakku. Israel itu adalah anak. Bangsa asing itu bukan, saudara. Dia tidak pernah bangsa asing itu anaknya. Apalagi yang menyimpang dalam kebenaran itu bukan anaknya. Halo? Makanya bapamu itu adalah Ibu coba baca deh, namanya Lokana 8 ayat 40 sampai 43, yang keras-keras lah. Baca Yohanes 8 ayat 40 43. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Tuhan. Kata Yesua kepada mereka, jika Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Tuhan, dan aku datang bukan atas kehendak aku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kamu tidak menangkap firman-Ku. Kamu tidak pernah memahami firman-Ku. Bagaimana kamu menangkap firman kalau tidak pernah kau baca kitab suci terus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia adalah pembunuh manusia dari semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Coba kan saudara. Terus sekarang ini kan dia datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat satu titik. Nah, terus mereka orang-orang asing sekarang, dengan darah Yesus sudah ditebus kita darah Yesus gitu. Kalau kita berbuat apa silakan. Kawin, cerai dan lain sebagainya, campur adukin dengan adat istiadatnya, dengan merapunya segala macam, kami sudah selamat. Coba saudara kalau sudah seperti ini. Makanya Yeremia 7 ayat 9-10 yang kencang ini. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu? Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina